Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam Light of Revival, pertemanan. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Versi bahasa Indonesia masa kini berkata, hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga, dan hendaklah kalian saling mendahului dalam memberi hormat. Ada seorang pemuda yang untuk pertama kali dalam hidupnya dia pergi ke gereja karena penasaran di gereja ini kira-kira seperti apa sih. Dan ketika dia di gereja, ketika dia mengikuti ibadah, tiba-tiba HP-nya berdering dan bunyi deringnya cukup keras sehingga mengganggu semua orang di sekitarnya. Kemudian orang di sekitarnya langsung melihat ke arahnya dengan pandangan yang sinis. Pendetanya juga langsung melihat ke arahnya dengan pandangan yang sinis. Dia malu sekali di gereja itu. Setelah selesai gereja pun juga pandangan orang-orang terhadap dia juga sama. Cenderung menatap dia dengan sinis. Pendetanya, orang-orangnya di situ juga tidak ramah terhadap dia karena kasus HP berdering itu. Kemudian karena frustasi, akhirnya dia pergi ke klub malam. Dia juga pergi ke sana untuk pertama kalinya dalam hidupnya karena frustasi. Kemudian dia memesan minuman dan tiba-tiba tidak sengaja dia menjatuhkan gelasnya dan gelasnya itu pecah. Kemudian pemilik barnya itu berkata, apakah Anda tidak apa-apa? Biar saya gantikan yang baru. Orang-orang di sebelahnya juga bilang, apakah Anda terluka? Ini mungkin perlu sapu tangan atau apa? Dan menurut Bapak Ibu Saudara, kalau keadaannya kondisinya seperti itu, setelah itu dia akan pergi ke bar, ke klub malam, atau pergi ke gereja. Saya yakin ya kalau dia normal, setelah itu dia akan pergi ke klub malam dan tidak pergi ke gereja lagi. Maka Bapak Ibu Saudara, kadang alasan seseorang bisa bertahan dalam suatu komunitas adalah karena keberadaan orang-orang di sana. Dan alasan juga orang bisa keluar dari suatu komunitas adalah kadang-kadang juga karena orang-orang di sana. Dalam gereja pun seringkali seperti ini Bapak Ibu Saudara. Orang bertahan di satu gereja karena di sana ada teman-teman yang sangat baik, sangat peduli kepada dirinya. Sebaliknya dia keluar dari gereja itu juga karena di sana ia merasa terkucil, sendirian, tidak punya teman, dan lain-lain sebagainya. Saya pernah dengar kesaksian dari seorang pendeta yang pergi ke Singapura. Gerejanya itu dia pergi ke gereja yang banyak sekali ribuan orang. Dan setelah selesai gereja, dia berbincang, dia menyapa salah seorang kulit hitam di sana dan dia bertanya, siapa nama Anda? Kemudian orang kulit hitam itu kaget dan berkata, selama bertahun-tahun saya di sini, Anda adalah orang pertama yang menanyakan nama saya. Dia sudah bertahun-tahun di gereja itu tetapi tidak pernah ada orang yang menegur untuk sekedar berbincang-bincang dan menanyakan namanya. Maka saudara, kita tidak bisa serta-merta berkata ke gereja jangan karena orang-orangnya, tetapi lihatlah khotbahnya, lihatlah ibadahnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, kehadiran orang lain itu penting sekali. Kita juga tak bisa Bapak Ibu Saudara cepat-cepat menyalahkan seseorang yang pindah gereja karena tidak mendapatkan teman di gereja itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kehadiran orang-orang di gereja itu penting sekali. Kita tidak bisa pergi ke gereja dengan berpikir, oh yang penting saya ikut ibadah, yang penting saya perhatikan khotbah, yang penting saya memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bergereja, kita mesti bisa berteman dan menjadi sahabat bagi orang lain, bagi jemaat yang ada di situ. Adalah aneh dan tidak semestinya kalau kita bisa lebih nyaman berteman dengan orang-orang di luar gereja kita, kalau kita bisa lebih merasa nyaman dengan kumpulan orang-orang teman-teman yang bukan dari gereja kita, itu adalah aneh sekali Bapak Ibu Saudara. Karena gereja adalah kumpulan orang percaya yang telah dipersatukan oleh darah Kristus. Dan sesama kita orang Kristen adalah saudara. Dalam pengertian yang betul-betul saudara. Sesama orang Kristen adalah sungguh-sungguh saudara. Dalam pengertian yang sebetul-betulnya. Benar-benar saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, renungan untuk kita pada hari ini adalah
jadilah teman yang baik. Jadilah teman yang peduli, bukan hanya pada orang-orang yang kita anggap kita bisa nyambung dengan mereka, bukan hanya dengan orang-orang yang kita bisa rasa cocok dengan mereka, bukan hanya orang-orang yang sudah biasa dekat dengan kita, entah mungkin mereka usianya sama dengan kita, hobinya sama dengan kita, ketertarikannya sama dengan kita, atau kita rasa nyambung dengan mereka. Jangan hanya peduli kepada mereka, jangan hanya dekat dengan mereka, Bapak Ibu Saudara. Jadilah teman yang baik bagi semua orang Kristen, khususnya di gereja kita. Dengan orang-orang yang mungkin kita sulit untuk nyambung dengan mereka. Dengan orang-orang yang mungkin kita sulit untuk mencari topik obrolan dengan mereka. Dengan orang-orang yang kalau kita bicara dengan mereka, rasa-rasanya 1 menit topik percakapan sudah habis. Dan kemudian kita segera pergi. Dalam gereja, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa seperti itu. Jangan lupa ya bahwa kita orang Kristen, apalagi dalam satu gereja, adalah keluarga. Kita tidak bisa cuek dengan orang lain. Kita tidak bisa berkata, oh saya ini memang orangnya agak antisosial, saya ini orangnya introvert, saya ini orangnya pemalu, saya ini orangnya tidak terlalu suka bergaul. Kita tidak bisa pakai alasan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi ya, kita orang Kristen, sesama orang Kristen, khususnya di gereja, adalah saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan buat orang lain merasa kesepian, jangan buat orang lain merasa sendiri. Karena keengganan kita untuk menegur duluan, karena keengganan kita mengajak bicara, karena keengganan kita untuk sekedar berbincang-bincang dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen itu mestinya hangat, mestinya ramah, mestinya menegur duluan, mestinya peduli dan menunjukkan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita malas untuk peduli dengan orang lain, maka sebenarnya kita sedang gagal menghayati bahwa sesama orang Kristen itu adalah saudara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau mengajarkan kepada kami kebenaran sederhana yang sudah lama kami lupakan, yang sudah lama tidak kami lakukan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, biarkanlah Engkau mengajar kami untuk menjadi teman yang baik. Bukan hanya dengan mereka yang selama ini kami sudah dekat, tetapi dengan orang-orang lain juga Tuhan. Sehingga melalui kami Tuhan, orang lain bisa merasakan dan bisa menikmati komunitas yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, ajarkanlah kepada kami menjadi teman yang baik kepada lebih banyak lagi orang Tuhan. Karena kami yakin Tuhan bahwa dari sana kami bisa menjadi kesaksian yang mempermuliakan akan Engkau Tuhan. Mengucapkan syukur dan mengucapkan terima kasih ke hadapan Engkau Tuhan. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati.